Kemudian selain peran ya yang tadi kita coba mainkan ya, kemudian kita berhadapan dengan norma juga, perilaku kita jadi harus seperti apa terkait dengan norma yang berlaku di dalam kelompok ya. Nah, sekarang kita juga bicara status. Apa sih status gitu ya? Status adalah posisi relatif ya, kedudukan seseorang. Jadi status adalah posisi relatif gitu. Sometimes kayak yang uh, kuat gitu seseorang itu dengan statusnya, karena status itu dibangun oleh dirinya, yang bisa jadi uh, orang nggak agree, orang nggak bersetuju dengan status yang dimainkan oleh seseorang gitu ya. Sehingga orang bisa jadi mematahkan status seseorang karena sifatnya yang relatif tadi ya, status. Oke, apa hubungan antara perbedaan status dengan komunikasi? Nah, orang yang statusnya lebih tinggi ya, kita lihat di sini. Nih, orang yang statusnya lebih tinggi biasanya akan berbicara banyak gitu ya, lebih sering berkomunikasi dengan sesama anggota berstatus tinggi lagi gitu ya, karena dia positioning kan, dia positioning, maka dia akan banyak atau try atau mencoba untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang level juga tinggi ya, dan biasanya anggota dengan status tinggi ini tentu saja lebih berpengaruh. Umumnya mematuhi norma kelompok tentu ya. Lebih kecil kemungkinan untuk diabaikan tentu saja lah, karena statusnya lebih tinggi tadi, maka orang akan lebih memperhatikannya pasti ya, nggak menyepelekan. Kemudian lebih kecil kemungkinan untuk mengeluhkan hal yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikannya. Kemudian dia juga selalu berusaha untuk berbicara dengan seluruh anggota kelompok ya. Selain itu juga berkemungkinan mengambil peran kepemimpinan ya. Jadi sifat komunikasinya juga cenderung lebih instruktif atau memerintah ya, karena statusnya tinggi. Sementara itu anggota yang statusnya lebih rendah mengarahkan percakapan kepada anggota berstatus tinggi ya. Jadi dia akan seperti yang disampaikan oleh teman kita misalnya gitu. Jadi dia mengarahkan percakapan kepada orang yang berstatus tinggi. Kemudian dia juga mengomunikasikan pesan yang lebih positif. Jadi dia nggak mau ngomongin hal-hal yang negatif, karena dia juga tentu saja ingin menenteramkan, membuat conform ya, nyaman orang yang berstatus tinggi ketika dia menyampaikan hal yang positif, ketimbang ketika dia menyampaikan hal yang negatif yang membuat orang yang berstatus tinggi tidak nyaman ya. Kemudian komentar mereka cenderung diabaikan. Namanya juga statusnya rendah, jadi apa sih yang diomongin barusan nggak terlalu di-recognize orang ya. Mengomunikasikan informasi yang sometimes tidak terlalu relevan karena dia tidak tahu persis apa yang harus dikatakannya karena statusnya yang rendah tadi ya. Jadi dia berhati-hati, kaitannya juga dengan informasi yang dia punya juga nggak banyak, opini dia juga barangkali tidak cukup bernas sehingga apa yang disampaikannya many times nggak relevan ya. Kemudian dia juga try to talk ya sama orang yang berstatus tinggi supaya hierarki sosial dalam kelompok dia jadi naik gitu kan, karena dia merasa jadi deket gitu, karena dia sering ngobrol gitu dengan orang yang berstatus tinggi. Harapannya sih supaya dia juga terkatrol gitu ya ke hierarki yang lebih tinggi ya. Oke, itu adalah tentang status ya.